doa safar. Ya, doa safar. Saat ini kita sering mendengar ilmuwan berkata, kita akan buat pesawat antariksa, kita akan jelajah galaksi, jelajah apa itu? Antariksa ya, akan jelajah antariksa, kita akan mencari planet-planet yang bisa dihuni oleh manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwani rahimakumullah, saya cuma mau mengingatkan kalau sebetulnya manusia itu tidak pernah berhenti melakukan perjalanan. Baik orangnya berjalan maupun orangnya tidak berjalan. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur, boleh ya? Ada orang naik bis, yang satu duduk, yang satu mondar-mandir, yang biasanya mondar-mandir dulu ya, dulu waktu saya masih kecil, kalau sekarang sudah enggak model seperti itu. Yang mondar-mandir di bis dari depan ke belakang, belakang ke depan, namanya apa itu? Kenek. Narik, ya narik bayaran. Misalnya dari Solo mau ke Semarang gitu ya, yang Boyolali gitu kan. Solo Tigo, Ungaran, ada yang keliling, narik bayaran. Pertanyaan saya, antara yang keliling mondar-mandir jalan sama yang duduk, sebetulnya itu lagi diam atau lagi jalan? Lagi jalan. Yang jalan apanya? Bisnya. Betul ya? Yang jalan bisnya. Artinya kedua jenis manusia ini lagi di satu kendaraan dan diperjalankan. Yang duduk ya lagi diperjalankan, yang mondar-mandir ya lagi diperjalankan. Itu judulnya naik kendaraan. Lebih besar lagi, naik pesawat. Mudah-mudahan semua sudah pernah, yang belum insya Allah nyampe nanti. Ya karena kalau mau haji umroh ya, zaman ini masih naik pesawat. Mungkin nanti di masa-masa yang akan datang enggak lagi naik pesawat, ya naiknya ilmunya muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam, merem, melek, tekan. Loh siapa tahu, wallahu a'lam. Itu bukan kemajuan zaman, sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman. Kita ini yang telat belajar. Ya kita terlambat teknologinya para wali. Itu kan murid Nabi Sulaiman alaihissalam bukan nabi, bukan rasul, tapi muridnya Nabi Sulaiman. Meskipun ada tafsir yang mengatakan itu Nabi Sulaiman sendiri. Tetapi di Al-Quran jelas hamba Allah yang soleh. Orang yang punya ilmu, yaitu muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam, mindahkan tahta Balqis dalam waktu setengah kedip mata. Merem, sudah nyampe itu, melek, udah sampai. Nah itu teknologi zaman dahulu kala. Jadi kalau nanti ada manusia yang menemukan gaya menemukan kendaraan model bla 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 bla, di Al-Quran sudah ada. Jadi yang lain ketinggalan zaman. Ini Al-Quran mengalahkan segala zaman. Kalau ada orang menemukan pesawat naik angin, wah itu ya ketinggalan zaman. Karena itu kendaraannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dulu tuh ya naik angin. Anginnya diperintah sama Nabi Sulaiman, ngangkut Nabi Sulaiman nurut dan tidak masuk angin. Kalau sekarang orang naik pesawat, banyak yang kademen, gak kuat AC, akhirnya masuk angin. Ada yang model seperti itu. Kalau nanti antum naik pesawat, di pesawat itu ada yang mondar-mandir juga. Namanya apa itu? Oh, mesti ilmu pramugari gitu ya. Ya, ada yang laki, ada yang perempuan, mondar-mandir. Kalau kita penumpang disuruh apa? Duduk. Hanya bergerak kalau ada kebutuhan. Mau ke toilet, saat memang pesawatnya lagi normal kondisinya, tidak disuruh duduk, ya boleh, silahkan bergerak ke toilet. Atau kalau di pesawat haji dan umroh,
Bahkan pesawatnya di belakang ada musolanya. Ya, di belakang disediakan musola. Sekarang pertanyaan saya, sebetulnya kita ini lagi naik pesawat enggak? Nah, ini banyak yang ngelamun. Banyak yang ngelamun padahal sekolah. Di sekolah dan dalam kehidupan kita diberitahu bahwasannya bumi itu bukan benda yang diam. Bumi itu bukan benda yang diam. Bumi diam atau bergerak? Bergerak, muter terus. Nah, muternya ini, berputarnya bumi ini, diam di satu tempat atau bergerak? Bumi ini berputar untuk bergerak. Jadi ini mesinnya, ya mesinnya muter gitu. Pertanyaan saya, kecepatannya berubah-ubah atau istiqomah? Istiqomah. Satu hari itu 24 jam atau 24 jam, 24 jam. Berarti putarannya bumi ini istiqomah atau enggak istiqomah? Istiqomah. Nyantai ya, belajar ilmu enggak jelas dulu nih. Nah, saya ngomong ya enggak paham, saya diajak ngomong ya ya gitu aja. Supaya sama-sama enggak mudeng enggak apa-apa tuh ya. Jadi kalau dua orang enggak mudeng saling berbicara kan ajib-ajib saja tuh. Seperti ceritanya ayah saya almarhum rahimahullah. Ayah saya itu pernah ngomong, ada dua orang itu hampir berkelahi karena berdebat. Dan yang diperdebatkan itu hal yang lucu, hal yang sepele. Dua orang berdebat tentang satu perkara yang sepele. Yang satu ngomong, ini siang hari, itu matahari. Yang satu bilang, ngawur kamu, jelas-jelas malam, itu rembulan lagi purnama kok, dibilang siang hari. Ternyata dua yang berdebat ini lagi sama-sama mabuk. Dua pemabuk bertemu dan berdebat, satu mengatakan bulan purnama, satu mengatakan siang dan itu matahari. Maka untuk menyelesaikan perdebatan, walaupun ini dua-duanya mabuk, tapi waras. Dua-duanya mabuk, tapi waras. Ini aneh juga nih, dua pemabuk ini sadar, perdebatannya enggak akan ada akhirnya. Maka dua pemabuk ini sepakat, mari kita cari wasit. Pertandingan kalau enggak pakai wasit repot ya, harus ada wasitnya. Siapa wasitnya? Ya pokoknya orang lewat kita panggil, kita tanya, adil kan? Adil. Dua pemabuk cari wasit. Nah ketemu satu orang. Ditanya, mas, maaf itu matahari atau rembulan? Orang yang ketiga ini menjawab, mohon maaf saya penduduk baru di sini. Paham maksudnya? Lu edan. Lebih mabuk ya. Akhirnya bubar, wes gak usah debat meneh, wes podowat mendeme gitu ya. Jadi ketika tiga pemabuk bertemu, ya akhirnya perdebatan pun usai. Karena sadar, podo mendeme. Nah, yang repot nih kalau pada nggak sadar itu ya, naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Saya berbicara tentang ilmu alam ini, saya bukan ahlinya. Tahu sedikit, jadi nanti kalau ucapan saya tentang ini salah, ya mohon dikoreksi, dibenarkan, ya dibenarkan, diajari. Ya saya diajari, biar saya paham, biar saya pinter. Karena memang bukan bidang saya. Kalau saya ahli ilmu alam, ya pede saya, ini bidangku, kan begitu ya. Tapi karena ini bukan bidang saya dan ini live streaming, saya mau kasih tahu pada dunia, ini bukan bidang saya. Hanya berbekal sedikit ilmu waktu dulu SD, SMP, SMA yang masih saya ingat. Saya nggak tahu kemajuan sekarang ini tentang ilmu bumi itu ya seperti apa. Mudah-mudahan ini manfaat gitu aja. Bumi ini berputar. Di porosnya bergerak di garis edarnya. Betul? Berarti saat ini kita lagi naik pesawat atau enggak naik pesawat? Naik pesawat. Karena garis edarnya ini ada di antariksa. Bumi ini di antariksa atau di mana?
Halo, melek atau aku gitu, tangi turu ya melek kok ya. Kawan-kawan, sahabatku semua, ini kok agak terperangah semua, kenapa ini? Makanya saya heran kalau ada orang bilang mau cari pesawat antariksa, mau menjelajah jagat raya. Luang kamu ini lagi di antariksa dan kamu menjelajah jagat raya. Kamu naik kendaraan yang namanya bumi. Gak diem kamu. Ada saatnya matahari dekat sama kamu, ada saatnya matahari jauh dari kamu. Ada saatnya rembulan itu dekat sama kamu, ada saatnya rembulan jauh dari kamu. Kenapa? Lah karena kamunya bergerak, mendekati dan menjauhi. Pertanyaan saya, terasa enggak kalau lagi diputer sama Allah Ta'ala? Terasa enggak? Lagi diputer, terasa enggak? Ucapkan subhanallah. Subhanallah. Kuasanya Allah Ta'ala diputer bumi ini sedemikian putaran dan putarannya konstan, putarannya tetap, putarannya istiqomah yang di dalamnya tidak merasa buminya bergerak dan berputar. Karena apa? Ilmuwan meneliti ada gaya gravitasi. Kayak ada magnet yang nahan kita, kokoh. Saking kokohnya itu tahanan sehingga putaran itu tidak terasa. Kita ngucap apa? Subhanallah. Gitu kok masih kurang percaya sama Allah gitu ya. Gitu kok masih menganggap Allahmu enggak kuat, Allahmu enggak maha kuasa, Allahmu enggak maha hebat ya, Allahmu enggak maha luar biasa. Allah itu maha segala-galanya. Maha luar biasa. Muter terus ini. Boleh dilanjut ini bab ini? Iya, walaupun babnya enggak jelas, enggak apa-apa itu ya. Ini namanya tafakkur. Tafakkur sa'ah khairun min ibadah alfi sanah. Dalam suatu riwayat dikatakan berpikir sejenak, tafakkur sejenak lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Jadi pahalanya begini enggak kalah sama yang tahajud 1000 rakaat. Tapi terus jangan awakmu gaya, ono wong tahajud wira sepiro. Kurang ajar itu namanya. Itu maksudnya biar kita rajin tafakur dan rajin tahajud. Karena masing-masing punya nilai pahala sendiri. Umat Islam itu disuruh rajin tafakur. Bergerak ini. Dan hebatnya, subhanallah, maha dahsyatnya Allah. Tidak boleh ada satu benda pun yang langsung menghantam bumi. Dan tidak boleh ada satu benda pun yang langsung keluar dari bumi. Allah tutup bumi itu dengan perisai. Ya perisai itu kalau kata ilmuwan namanya atmosfer, ionosfer, stratosfer, dan fer-fer yang lain tadi itu. Terserah apa namanya, gak apa laku ya. Saking hebatnya ini, cahaya matahari yang masuk ke bumi, yang panasnya luar biasa, karena disaring oleh perisainya Allah Ta'ala, kena badanmu jadi menyehatkan. Betul atau betul? Jadi menyehatkan. Warnanya yang tadinya warna-warni, dijadikan warna itu satu warna. Ya, warna terang benderang, warna cahaya. Ini kalau kita bahas terus, bab muternya bumi ini, Masya Allah. Sistemnya Allah ini kok dahsyat ya. Pertanyaan saya, misalnya buminya ini muternya melambat 5 menit saja. Kira-kira ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Kalau buminya kemudian geser 10 cm saja dari relnya, kira-kira kiamat atau enggak kiamat? Jadi biar tidak kiamat, muternya harus istiqomah, bergerak juga pada relnya. Dan itu semua Allah yang menundukkan. Makanya Allah katakan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kami. Al-khail wal bighal, kuda, keledai, kendaraannya kan itu ya.
ditundukkan sama Allah Ta'ala. Kalau kita lihat kendaraan yang jauh lebih besar, kita naik bumi, bumi ini Allah yang menundukkan. Mutermu harus segini, berputarmu harus di sini. Sehingga kita bergerak dalam keselamatan, dijamin naik pesawat yang namanya bumi pasti selamat. Kenapa? Karena yang punya pesawat Allah. Nah kalau naik mobilmu ya engkau sih. Naik mobilmu jaminan dari mana? Ini naik pesawat, pesawatnya Allah. Yang menggerakkan Allah. Yang memutarkan Allah. Yang menentukan relnya Allah. Sehingga muter sekian lama dari sejak bumi diciptakan. Menurut ilmuwan ditemukan fosil yang nilainya jutaan tahun. Berapa lama nih bumi ini ada tuh ya? Kalau manusia memang ditaruh di bumi akhir-akhir, manusia ditaruh di bumi akhir-akhir. Kalau buminya sudah ada, makanya manusia itu bahannya diambil dari bumi. Meskipun diciptakannya di langit, hidupnya di surga, nikahnya di surga, berumah tangganya di bumi. Keren kakek dan nenek kita, Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam sama Siti Hawa itu nikahnya di mana? Nikah di surga. Hidup berumah tangga di mana? Di muka bumi. Maka jangan kamu anggap bumi ini enggak indah. Bumi ini indahnya luar biasa. Asal kita mau melihat dengan kacamata betapa maha indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon 20 menit. Ini teknik menghabiskan waktu saudara-saudara.